Jumpa lagi, pemirsa. Prinsip terakhir dari 10 prinsip yang membentuk satu sistem ekonomi syariah adalah networking atau kerjasama sinergis. Prinsip kerjasama ini juga merupakan suatu prinsip yang penting dalam ekonomi syariah. Pentingnya coba kita lihat bahwa bagaimana Allah memberikan insentif terhadap seseorang melakukan sholat jamaah dengan pahala 27 kali lipat. Jadi kaitan dengan sistem aktivitas ekonomi adalah dengan bekerja sama kita bisa menghasilkan output yang lebih optimal. Nah, dari sinilah, dari konsep networking dalam perekonomian, prinsip dasar ekonomi syariah, muncul teori-teori nantinya yang berkaitan dengan jaringan, bagaimana dengan networking, bagaimana dengan komunitas, bagaimana dengan silaturahim, bagaimana kita berbisnis secara jamaah. Sehingga suatu barisan belum dikatakan sinergis jika tidak memiliki suatu barisan struktur yang kokoh atau berjamaah yang termasuk dalam bidang ekonomi. Nah, itulah 10 prinsip dasar yang membentuk suatu sistem ekonomi syariah. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan karakteristik ekonomi syariah itu sendiri? Ekonomi syariah mempunyai karakteristik tertentu. Seperti misalkan bahwa konsep harta, bahwa harta adalah milik Allah. Bahwa ekonomi terikat dengan konsep akidah, syariah, dan akhlak. Ekonomi nggak bisa lepas dari konsep keimanan. Bagaimana adanya keseimbangan. Ekonomi syariah, Islam khususnya, menjaga satu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Antara kerohanian dan materialitis. Bagaimana menyeimbangkan antara akal dan nurani. Bagaimana menyeimbangkan antara idealisme, tapi juga nggak lepas dari fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana dalam ekonomi syariah, dalam melakukan aktivitas ekonomi, kita tidak melakukan hal yang berlebihan, tapi itu juga tidak kikir atau pelit. Jadi berada di tengah-tengah. Bagaimana juga kita membedakan antara needs dan wants, antara kebutuhan dan keinginan, antara hajat dan syahwat. Dan bagaimana keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dan salah satu karakteristiknya adalah bagaimana kebebasan dijamin di dalam Islam. Tapi ada tanggung jawabnya. Dan disinilah peran negara diberi wewenang untuk turut campur dalam perekonomian. Lalu dari karakteristik juga terbentuklah yang namanya pola perilaku dalam ekonomi. Bagaimana pola konsumsi, bagaimana pola produksi, bagaimana pola distribusi, dan bagaimana pola investasi yang sesuai dengan syariah. Dan juga zakat sebagai distribusi pendapatan merupakan dimensi ekonomi dan juga dimensi sosial. Dan paling penting dalam sistem ekonomi keuangan adalah adanya pelarangan riba. Nah, perbedaan dasar apa yang sebenarnya yang terjadi antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Pertama, bahwa ekonomi konvensional tujuannya materi, jangka pendek, orientasi profit. Sementara kalau di ekonomi syariah, jangka panjang, dunia akhirat. Dan tidak membedakan antara agama dengan ekonomi. Tidak ada sekularisme. Ekonomi justru merupakan bagian dari syariah. Sumber hukum bukan dari pemikir, tapi justru hukum Islam yang berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ekonomi konvensional berangkat dari masalah kelangkaan sumber daya yang dihadapkan dengan keinginan manusia yang tadi terbatas, sementara dalam Islam, karena kaitan antara kebutuhan bukan keinginan, sehingga sumber daya tidak terbatas, cukup sesuai ukuran. Dan dalam ekonomi konvensional, pasar dianggap sebagai instrumen dalam mengelola sumber daya manusia yang paling baik. Nah,
Apa cakupan dalam ekonomi syariah? Ekonomi syariah sebenarnya kita membahas sistem ekonomi syariah itu tercakup dalam dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Makro itu membahas yang lebih global, seperti misalnya cakupannya mengenai moneter, ekonomi moneter, bagaimana pemerintah mengatur sistem keuangan negara, bagaimana teori keuangan, bagaimana mekanisme pasar yang diatur oleh negara sehingga sistem perekonomian berjalan dengan adil dan seimbang, dan bagaimana juga mekanisme harga, bagaimana peran negara dalam sistem produksi, bagaimana peran negara dalam sistem konsumsi masyarakatnya, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan lain-lain. Sementara ekonomi mikro, ini yang langsung berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari manusia, itu berkaitan juga consumption behavior, bagaimana pola konsumsi masyarakat, bagaimana suatu produksi itu dibolehkan dan tidak dibolehkan, yang tidak bertentangan syar'i. Bagaimana distribusi pendapatan harta kita harus didistribusikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan hal tersebut. Dan bagaimana harta kita yang menjadi wasilah Allah itu diinvestasikan yang sesuai dengan hukum syariah. Kemudian juga akan ada pembahasan mengenai bagaimana konsep jual beli dalam Islam. Bagaimana kita melakukan akad atau melakukan transaksi yang diatur dalam Islam, yang tidak melanggar dalam aturan syariat. Lalu juga yang paling penting kita juga akan membahas mengenai apa itu riba, dan selain itu turunan-turunannya dan bagaimana transaksi-transaksi yang dilarang lainnya. Bagaimana kita berorganisasi yang sesuai Islam, bagaimana kita membentuk sumber daya manusia yang Islami, dan juga kita akan membahas mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah saat ini berkembang di masyarakat di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam episode kali ini. Pemirsa, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Saya Rahmat Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Syari.